Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mungkin karena terlalu banyaknya materi ya yang mengkritisi motor Honda, penulis ini sering disebut FBY, fans berat Yamaha. Fans berat Yamaha dalam artian kalau ketemu motor Honda selalu benci. Kalau ketemu pemilik motor Honda selalu benci. Lihat ada orang seneng sama merek Honda, benci. Ya itu klaimnya ya. Itu orang-orang yang ya merasa penulis ini pro satu merek tertentu. Padahal enggak. Seperti lihat orang di depan naik motor Honda ini. Apa benci, apa pingin nendang, apa pingin apa jenenge jitak kepalanya gitu. Ya enggak sih. Yang penulis rasakan kalau lihat ada pengendara motor Honda itu kasihan gitu. Kalau yang motor depan ini kalau hujan-hujan mesinnya mati tak gak ini. Kena overheat atau enggak ini. Rangkanya kuat tegak ini. Terus apalagi oh ya kelotak-kelotak bakal kena praktek kelotak-kelotak enggak apa jenenge itu per koplingnya patah apa enggak ini ya. Jadi yang kepikir yang kayak gitu-gitu. Bukan benci atau apa. Kalau bencinya itu misalnya spionnya dilipat, nah itu benci. Tapi depan ini kan enggak. Spionnya sih kena. Saya menghadap yang bener. Kalau soal motor lagi depan ini ada beberapa hal yang bisa dikagumi juga. Seperti ya suspensi depan upside down, itu kan lagi ngetren. Terus gaya duduknya tidak betul-betul sporty ya, masih lebih manusiawi daripada kayak katanya R15 itu. Jadi untuk motor lagi ergonomi motor Honda anehnya termasuk yang paling oke. Kalau ada yang naik Honda Beat depan itu ya beberapa hal harus kelihatan dari luar ya. Maaf wis nyalip, tapi itu kelihatan lah dari luar motor itu suspensi belakang wis kacau lah ya, rusak. Di jalan seperti ini kelihatan. Vario depan itu juga, Honda Beat kanan ini, Vario kiri ini rusak kabeh wis suspensi ini. Kalau Yamaha nggak begitu kelihatan karena keras atau yang di Honda jauh lebih kelihatan karena pernya empuk. Kalau pernya empuk, goncangannya jadi lebih banyak terjadi karena secara frekuensi lebih rendah, jadi lebih lama ngayunnya. Kalau keras langsung jedak jeduk geledak gluduk wis. Geledak wis. Kalau empuk geledak gluduk lebih lama. Tapi ya yang ada dalam hati itu kasihan. Lihat ibu-ibu ini ya, joknya atos, sok ngarepe atos, sok belakang terus mati. Naik kayak gini ini merupakan suatu siksaan kalau di motor Honda itu. Jadi ya penulis itu lebih banyak rasa kasihan ya. Lihat pemilik motor Honda, apalagi misalnya ada temen kerja beli motor Honda, nggak tiap hari dipakai, kok aneh gitu loh. Padahal kan punya motor baru itu biasanya sering dipakai terus gitu ya. Itu enggak, banyak absen nih. Tapi ada juga ya yang sugih ya,
Ternyata dia punya motor Hondanya lebih dari satu, punya PCX 160 dua, gantian dipakai terus sama Vespa nih. Yombo lah iku gilir motor. Tapi ada yang beli baru tapi terus gak dipakai lagi, dia pakai yang lama. Ada tetangga, dua tetangga beli motor Honda baru yang 160, tahu-tahu sudah nggak ada, dia balik lagi ke motor Honda yang lama. Nah kayak gitu, apa ya, mau dibenci orangnya ya harus dikasihani kan ya. Yang penulis benci itu terutama adalah atasannya Honda, pimpinannya, insinyure, marketingnya, salesnya, dan seterusnya. Jadi bukan brandnya itu sendiri ya, tapi lebih kepada pimpinan-pimpinannya. Dan ya mungkin ada yang ngomong yang lokal loh gitu ya, enggak juga sih. Penulis juga benci kepada pimpinan yang versi Jepangnya sana. Contoh soal kekentalan oli ya, entah mengapa ya, entah pendidikannya apa, entah latar belakangnya apa, motor Honda kan disuruh diseragamkan menggunakan oli 10W30 seluruh dunia. Dan itu adalah mendasarkannya pada penelitian yang dilakukan pada pusat riset Jepang, Honda Jepang, yang kalau nggak salah lokasinya itu di lokasi yang sangat dingin. Jadi risetnya tidak dilakukan di Indonesia, tidak dilakukan di Mandalika, tapi dilakukan di Jepang. Kemudian disimpulkan bahwa ternyata motor Honda itu cocoknya adalah oli 10W30. Dan mulai sejak itu, tahun berapa? 2010 kalau nggak salah, seluruh Honda di dunia oli rekomendasinya adalah 10W30. Padahal ya cukup banyak bro-bro yang sharing ya, bahwa kalau Honda lama yang namanya kekentalan oli nggak fix ya. Yang daerah dingin ya pakai encer, yang daerah panas ya pakai kental. Jadi nggak langsung dipatok 10W30 untuk semua motor Honda di semua negara belahan dunia, utara, selatan, tengah. Jadi ya mau menghormati bagaimana kalau ya dari insinyurnya saja sudah ngawur ya. Ya kalau misalnya eksperimennya dilakukan di negara mana-mana ya, dilakukan di Jepang, di daerah paling dingin, lalu dilakukan di Pontianak, ada lintasan balap di sana, diuji di sana, terus disimpulkan, kalau daerah dingin 10W30 cocok, daerah panas 10W30 cocok, artinya semua orang cocok pakai 10W30. Tapi kan enggak, mereka ujinya cuma dari sisi Jepangnya saja, terus diseragamkan ke semua negara. Dan juga standar kualitas olinya, Honda kan tidak pernah melakukan pengujian sendiri, langsung diserahkan, ini mas Idemitsu, saya minta oli gini wes, mbuh ya apa, pokoknya spesifikasinya seperti ini gitu ya. Yang penulis nggak suka lagi itu adalah kebohongan ya. Jadi kayak kasus Rangka Karatan aja. Kenapa kok sampai muncul itu silikat segala? Kalau sudah mencoba menutupi seperti itu, nggak banyak yang bisa kita harapkan. Pabrikan yang nggak jujur seperti itu, bohongnya bakal banyak. Dan rasanya yang nggak cuma yang di Indonesia saja, tapi yang di luar negeri pun rasanya kualitas bakal turun, bakal nggak sama dengan yang masa lalu. Apalagi sekarang banyak ya kasus-kasus
ternyata karyawan pabrikan Jepang itu sudah mulai nakalan, ujinya dicurangi, pengetesan dicurangi, bahan material seperti yang kasus Kobe Steel itu dicurangi, yang pabrikan nggak becus dipakai terus. Contoh dari itu ya, airbag ya, kata airbag, wes ngerti pabrikannya nggak becus, bikin alat nggak bisa aman, dipakai terus kan sama pabrikan. Itu pasti bondo suap gitu, bondo sogokan dan seterusnya. Sayangnya budaya Jepang makin lama makin hancur, karena ya mungkin etos kerjanya masih keras, tapi sudah bukan murni kerja lagi. Budaya-budaya yang ya wis menghalalkan segala cara itu makin banyak di Jepang. Mau nggak mau harus bilang begitu. Terus juga ya banyak kebohongan dari sisi fitur, misalnya ya kombi brake disebut sebagai fitur keselamatan, padahal ya secara implementasi enggak juga. Malah justru orang itu lebih aman kalau motornya kombi brake-nya dimatikan. Ngomong soal keselamatan, tapi versi kombi brake Rime Kak Pakem dibiarkan, nggak ada recall atau apapun, padahal ini faktor keselamatan. Nggak usah ngomong kerangkis patah, jebol, dol, baute dan seterusnya wes. Kita ngomong dari yang faktor keselamatan vital dulu. Tahu ada kasus rangka patah, yang melakukan tindakan siapa? Dari pemerintah pun karena dipaksa masyarakat, dan itu pun ada ayem terus produksi, nggak ada janji yang berikutnya bakal dicelot luar dalam, nggak ada seperti itu. Tapi baru kemudian muncul model baru, tahu-tahu sudah cat luar dalam, nggak ngomong-ngomong. Jaga image yang luar biasa ini yang penulis benci. Juga soal penanganan servis ya dari Hondanya sendiri sepertinya membiarkan dari dealer-dealer itu untuk saya naik. Jadi nggak ada yang namanya software pencatatan servis. Orang servis langganan ke satu tempat, nggak akan ada datanya di servis tempat lain, karena memang tidak sentralisasi, tapi di masing-masing dealer. Untuk soal tenaga kerjanya juga ya penulis jarang dengar ya ono pendidikan tau apa gitu, harus lulus dulu gitu ya. Kalau di Suzuki penulis pernah dengar untuk bisa jadi mekaniki Suzuki harus ada pendidikan berapa bulan gitu di pusat. Nah ini kok ya gak ono ya. Jadi ya jangan heran kemudian jadi banyak muncul malpraktek. Masang baut merapatkan baut pakai tenaga kuda, pakai kaki, dikuat-kuat yang ternyata kemudian setelah motor dipakai dol tengah jalan, bautnya jatuh, akhirnya olinya ngocor semua. Nah, kalau sudah ada seperti itu, yang nanggung bukannya bengkelnya, dealernya atau mekaniki, jadi beban konsumen. Membersihkan CVT, pakai bensin cas-cos, bersih mas, bersih, tapi juga stempet-stempetnya, grease, gemuknya itu juga ikutan bersih. Padahal yang namanya CVT pelumasan utama adalah dari grease-nya itu. Kalau grease-nya bersih nggak dikasih lagi, ya aus lah. Jadinya kemudian motor konsumen dalam waktu misalnya 1 bulan suara mesinnya jadi sangat kasar sekali. Jadi kelotak-kelotak.
jadi oblak bagiannya pos depannya. Kenapa oblak? Karena grease-nya nggak ada, adu besi dengan besi. Kenapa bisa begitu? Ya karena bensinnya membersihkan stempet yang ada di sela-selanya itu. Apa mekaniknya sadar? Apa mekaniknya kemudian tahu, oh berikutnya nggak boleh pakai bensin? Nggak juga. Kayaknya malah seneng nih. Wah, ini kalau motor konsumen rusak kan jadi pemasukan untuk pedalersnya, pemasukan untuk mekaniknya. Toh semua biaya ditanggung konsumen. Walau mekaniknya salah, walau prosedur bengkelnya salah, yang nanggung kan konsumen. Nah, terus kita merambah ke kualitas komponen yang kurang baik. Jadi mungkin orang ngomong, oh pas spare part Honda itu murah. Ya tergantung model sih ya. Yang setahu penulis kampas remnya Vario 160 PCX 160 itu mahal, luar biasa. Lebih mahal dari yang punya Suzuki ya. Bedanya adalah kayak kalau yang punya Suzuki dijamin pakem, sementara itu kalau punya Honda nggak ada jaminan pakem. Namanya water pump ya. Beli baru nggak ada jaminan kualitasnya oke. Bisa ada juga dapat yang busuk juga, dapat yang nggak bekerja baik walau itu orisinil. Jadi entah mengapa standar kualitas komponen part-partnya itu sangat rendah sekali Honda itu. Jadi ya sekarang ini ya, kalau lihat ada orang yang punya motor Honda, itu penulis berpikirnya ini bakal awet terus apa enggak nih ya. Dalam waktu berapa bulan nih motornya bisa jalan terus nih. Selama ini juga penulis lebih sering miris kalau ketemu motor Honda di jalan, karena suaranya loh amit-amit cek kasare gitu, dibanding dengan motor yang umurnya hampir 50.000 km ini. Saya alusan iki ya, padahal ya tahu sendiri ini oli sering ganti-ganti ya, oli antara yang kualitas A sampai kualitas F, oli yang ya sekali pakai rusak atau yang agak lama rusak ya. Kan sering toh ya, sampai penulis beberapa kali harus menggunakan Sado XGR untuk bikin apa mesinnya jadi rapat lagi. Tapi ya gitu, suara motor penulis jauh lebih halus lah daripada motor-motor kebanyakan Honda. Mau yang tahunnya lebih muda kayak, mau yang umurnya cuma beberapa bulan kayak, masih lebih halus motor penulis. Nih Honda nih, Stylo nih, kasar suara mesin ini. Padahal ini motor termasuk baru ya, 429 bulan 4, masih umur 2 bulan ya. Penulis sekarang bisa lihat konsumsi bahan bakar gak iso. Penulis sekarang konsumsi bahan bakar 45,5 nih. Nyoh. Ini kalau Stylo nih pakai Pertalite bisa dapat 45,5 juga enggak nih. Lihat cara pakainya kayak gini. Tarikannya juga ya mengenaskan ya. Ketok motor lah. Tarikannya gak sip motornya. Suspensinya juga wis amit-amit itu, sudah nggak bener kerjaannya.
Bisa lihat speedometer enggak ya, konsumsi bahan bakar. Ongkonnya di sebelah mana, kanan bawah? Kasar sekali suaranya, kasihan loh ya, kasihan. Tuh suara mesin sudah nggak optimal, sudah ada ciri-ciri nggak bisa keluar 100% tenaganya, jadi tenaganya seperti teredam itu ya. Ya sudahlah wis, sudah ya, sebenarnya sudah banyak bukti lah bahwa sebenarnya ya motor Honda itu kualitas sudah turun, banyak nipunya. Ya sering nggak sesuai dengan klaimnya, tapi ya karena memang sudah populer ya, yang sudah kadung beli motor Honda ya wajib tahu lah apa kelemahan motor Honda. Motor Honda itu sekarang lebih cepat rusak, jadi harus lebih perhatian, jangan sembarangan dikasihkan mekanik. Bahkan untuk ganti oli pun kalau bisa lakukan sendiri. Jangan sering-sering ke bengkel, jangan sering-sering servis throttle body, jangan sering-sering servis CVT. Kalau bisa lakukan sendiri. Dan pengeluaran juga jangan harap sedikit. Jadi kalau sudah kadung beli yang versi 160, ya minim bensin itu Pertamax, jangan lebih rendah lagi. Ya termasuk juga yang beli Aerox New atau NMAX ya. Oli juga ya, jangan pakai yang rekomendasi dealer, hancur motornya. Termasuk juga oli transmisi, oli suspensi depan, minyak rem, dan seterusnya. Ya wis lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.